Wah, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran matematika. Kita lanjutkan materi yang kemarin di buku ISPS halaman 5 sampai halaman 7. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan. Nah, setelah menonton video ini, Pak Al harapkan kalian dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan sampai ribuan dengan teknik menyimpan dan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini juga, Pak Al harapkan kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari atau soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan. Nah, anak-anak, pada penjumlahan bilangan tanpa menyimpan, perhatikan contoh berikut. 2535 ditambah 1362. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan caranya berikut. Yang pertama adalah kita susun bilangan 2535 dan 1362 menjadi sejajar sesuai nilai tempatnya seperti berikut ini. Nah, seperti ini ya. Jadi harus sejajar, satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, ribuan sejajar dengan ribuan. Nah, seperti itu. Setelah itu baru kita jumlahkan bilangannya sesuai nilai tempatnya, urut mulai dari yang paling kanan, atau kita jumlahkan mulai dari satuannya. Nah, jadi kita jumlahkan urut mulai dari satuannya, jangan mulainya dari depan ya, dari yang paling kanan atau yang paling belakang. Nah, sekarang kita mulai menjumlahkannya urut dari yang paling kanan atau dari angka satuannya. 5 ditambah 2 ya, itu artinya satuan ditambah satuan. 5 berarti 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, kita tulis nilai hasil penjumlahannya di sini 7. Seperti itu ya. Kemudian setelah satuan ditambah satuan, baru kita ke puluhannya. Kita tambahkan puluhan ditambah puluhan, atau di sini puluhannya 3 ditambah 6. 3 ditambah 6 hasilnya sama dengan 9. Nah, tulis hasilnya 9 di bawahnya. 9. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan ratusannya. Di sini ratusannya 5 dan 3. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, jadi ratusannya 8. Tulis di hasilnya ratusannya 8. Nah, setelah menambahkan ratusan ditambah ratusan, baru bilangan yang di depannya ribuan ditambah ribuan. Di sini ribuannya 2 dan 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita tulis di hasilnya 3. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi hasil dari 2535 ditambah 1362 adalah 3897.
Nah, seperti itu. Oke, apakah anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut di pelajaran berikutnya. Oke. Nah, kalau tadi penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, sekarang kita penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh berikut. 6.275 ditambah 2.617. Berapakah hasilnya? Bagaimana cara menyelesaikannya tadi? Pertama, kita jadikan susun bilangan ini menjadi sejajar sesuai nilai tempatnya seperti berikut. Nah, kalau sudah disusun sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, baru kita jumlahkan urut dari yang paling kanan atau dari satuan, baru ke puluhan, baru ke ratusan dan ribuan. Jangan mulainya dari ribuan. Mulai menjumlahkannya dari yang paling kanan atau dimulai dari satuan ditambah satuan. Nah, kita hitung ya. Pertama, kita jumlahkan satuan ditambah satuannya. Di sini satuannya 5. Ditambah satuan yang kedua tuh 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, tulis 2 di hasilnya karena ini nilai tempat satuan. Kemudian satunya disimpan di tempat puluhan. Simpannya di sini di tempat puluhan. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Baru kita jumlahkan puluhannya. Puluhan ditambah puluhannya. Di sini tadi 1 yang disimpan di atas, 1 tambah 7 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Ya. 1 ini ditambah 7 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, selanjutnya kalau sudah puluhan baru kita tambahkan ratusannya. Ratusan ditambah ratusan, yaitu 2 ditambah 6. 2 ditambah 6. Berapa hasilnya? 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, jadi ratusannya kita tulis 8. Nah, kalau sudah ratusannya baru kita jumlahkan ribuannya. Ya. Ribuan ditambah ribuan, 6 ditambah 2, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Tulis 8 di ribuannya. Nah, jadi hasilnya adalah 6.275 ditambah 2.617 adalah 8.892. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tadi kita menggunakan teknik menyimpan. Apa yang kita simpan di sini yaitu puluhan. Nah, ini dia. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan atau menyelesaikan soal cerita yang terkait dengan penjumlahan. Nah, contoh, Benny mempunyai tali
tali sepanjang tali pita sepanjang tali pita ya anak-anak ya, tali pita sepanjang 4156 cm. Dinda mempunyai tali pita sepanjang 3132 cm. Jika tali Beni dan Dinda digabungkan, berapa cm panjang tali pita tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, anak-anak harus memahami pertanyaannya. Nah, pertanyaannya di sini, jika tali Beni dan Dinda digabungkan. Kata digabungkan itu artinya ditambahkan atau dijumlahkan. Nah, seperti itu. Nah, berarti soal cerita ini cara mengerjakannya dijumlahkan. Berarti yang pertama kita harus menulis bilangan panjang tali pita Beni dan panjang tali pita Dinda. Kita tulis secara susun ke bawah sesuai nilai tempatnya seperti berikut. Nah, tadi panjang tali Beni 4156, 4156. Kemudian panjang tali Dinda 3132 cm. Nah, ini dia 3132 cm. Kita sudah menyusunnya sesuai nilai tempatnya. Artinya satuan dengan satuan sudah sejajar, puluhan dengan puluhannya sudah sejajar, ratusan dengan ratusannya sudah sejajar, ribuannya dengan ribuannya sudah sejajar. Selanjutnya baru kita jumlahkan sesuai nilai tempatnya. Ya, yang pertama kita tambahkan satuannya dengan satuannya. Tambahkan ya. 6 ditambah 2 itu sama dengan 8. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sekarang kita tambahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, jadi hasilnya 4156 ditambah 3132 sama dengan 7288. Jadi kita buat jadinya ya. Panjang tali pita Beni dan Dinda jika digabungkan adalah 7288. Nah, Bapak harapkan anak-anak sudah paham ya. Kita lanjut ke contoh soal berikut. Selanjutnya kita belajar masalah sehari-hari atau soal cerita yang terkait penjumlahan. Contoh yang kedua. Pada bulan Juli, peternakan ayam A menghasilkan 1.356 butir telur ayam. Peternakan B menghasilkan 1.245 butir telur ayam. Berapa jumlah telur ayam yang dihasilkan kedua peternakan pada bulan Juli? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebelum menyelesaikannya, kita pahami dulu kalimatnya. Apa sih yang ditanyakan dari soal ini? Perhatikan pertanyaannya, berapa jumlah? Nah, kalau ditanyakan jumlah, berarti berapa jumlah telur ayam yang dihasilkan kedua peternakan. Nah, berarti kita jumlahkan telur ayam pada peternakan A yaitu 1.356 dan peternakan B yaitu 1.245. Kita tulis dalam bentuk susun ke bawah seperti ini, di mana pada saat menyusunnya kita harus mensejajarkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ribuan dengan ribuan, dan
ratusan dengan ratusan, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan urut mulai dari yang paling kanan, yaitu satuan. Dimulai dari satuan menjumlahkan satuannya. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kita tambahkan mulai dari satuan ya. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Pada angka 11 satuannya 1, karena di sini nilai tempat satuan maka tulis 1 di hasilnya ya. Kemudian puluhannya, yang ini puluhannya kita simpan di tempat puluhan ya. 1 ditambah 5 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi puluhannya kita jumlahkan, hasilnya 9. Selanjutnya ratusannya kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil penjumlahan dari 1356 ditambah 1235 adalah 2591. Nah, lalu kita buat jadinya. Jadi jumlah telur yang dihasilkan kedua peternakan pada bulan Juli adalah 2591. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Papa harapkan kalian menonton video ini dengan saksama, dengan teliti. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan saat pertemuan di dalam Teams ya, pada saat pertemuan di aplikasi Teams. Terima kasih. Bye bye.